Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saya Heni Batalia masih menemani Anda. Dan spesial untuk hari ini, pagi ini pendengar, kita akan hadirkan dialog khusus bersama Pengadilan Negeri Singaraja ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan layanan hukum pembebasan biaya perkara Prodeo dan sidang di luar pengadilan. Nanti kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja bersama Bapak Imade Bagiarte SHMH. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar melalui line telepon di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 399 9790. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan lebih banyak lagi, ingin Anda tanyakan dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, silakan nanti ya. Tapi sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Ini sapa dulu Bapak Made Bagiarte SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Mbak Eni, salam kenal juga. Dan buat pendengar RRI yang Pro 1 ya. Iya. Salam kenal juga dari kami, dari Pengadilan Negeri Singaraja. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Iya. Ini menarik topik kita Pak, layanan hukum pembebasan biaya perkara Prodeo dan sidang di luar pengadilan. Oke, betul. Berarti pembebasan biaya perkara maksudnya nggak bayar atau gimana ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Apa sih maksudnya layanan hukum pembebasan biaya perkara ini? Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Eni ya. Memang ini saya sampaikan, jelaskan biar masyarakat juga udah tahu kalau memang di pengadilan itu tidak semua harus berperkara berbayar. Dan dalam hal inilah kita mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya dalam kesempatan ini melalui Pro 1 RRI ya. Kita menginfokan bahwa di pengadilan itu mungkin semua pengadilan itu ada namanya perkara Prodeo, pembebas biaya perkara, dan ini memang dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan itu dasar hukumnya adalah Perma nomor 1 tahun 2014. Jadi syarat-syarat dari masyarakat yang ingin berperkara ke pengadilan dengan syarat masyarakat tidak mampu karena takut mungkin bayar biaya mahal atau gimana, ya cukup dengan mengajukan syarat permohonannya yaitu dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah. Cukup itu, nanti datang ke pengadilan, serahkan berkasnya, nanti akan kami teliti apakah bisa kita kabulkan permohonannya untuk persidangan secara Prodeo atau tidak. Nah, seperti itu. Baik, berarti ini dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Iya, masyarakat yang kurang mampu. Dan memang kalau kami kan tidak tahu klasifikasi masyarakat itu mampu atau tidak, tapi kami meyakini masyarakat tidak mampu sepanjang sudah ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau Pak Mekelnya. Seperti itu, Ibu. Perkara apa Pak yang dalam hal ini jenis perkara yang sebenarnya bisa ditangani itu dari gugatan, ada gugatan tanah, PMH, wan prestasi, ada juga permohonan, permohonan ganti nama di akte, perbaikan akte kelahiran atau pengangkatan anak, itu sebenarnya bisa antara gugatan dan permohonan. Tapi dalam hal ini kami di Pengadilan Singaraja dalam hal ini sudah 2 tahun yang lalu dengan yang ini ya, karena anggaran yang ada di DIPA kami cuma 10 juta per tahun dan kami harus diwajibkan untuk menyelesaikan 15 berkas. Nah, jadi kami tidak menganjurkan atau tidak menerima untuk bebas biaya saat ini dalam bentuk gugatan. Masalah tanah atau kalau itu banyak rinciannya. Itulah, jadi kami pastikan untuk penanganan perkara ini terbatas pada gugatan cerai sama permohonan. Nah, seperti itu. Oke. Berarti ini sudah 2 tahun berjalan sebenarnya ya? Iya, sudah 2 tahun, Bu. Tahun kemarin kita juga sudah dapat anggaran 10 juta itu ya, masih sisa 9 juta. Karena baru akhir tahun kami masuk anggarannya itu. Bulan Oktober kami genyot akhirnya sampai 15 Desember harus tutup kas. Ya kami dapat sisa hampir 900.000 lah. Sisa kembali anggaran itu. Dan ini karena sudah banyak yang masuk tahun lalu, hari ini kita dapat ya 10 juta lagi dan awal tahun inilah kita semoga bisa 100% pemanfaatannya. Karena masyarakat mungkin baru tahu juga ini. Baru tahu. Inilah momennya begitu. Iya, betul Ibu. Baik, kalau misalnya itu kan tadi dikatakan permohonan, gugatan, tapi kalau banding mungkin itu bisa juga. Upaya hukum belum ada dan belum ada anggarannya seperti itu, belum ada upaya hukumnya. Jadi kami tutup untuk penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama saja, di pengadilan negeri saja. Makanya kami fokuskan kepada permohonan
Tentunya itu adalah lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat penanganannya. Jadi itu yang kami bisa ginikan. Baik, ini harus selektif juga berarti ya Pak ya? Iya betul. Dan biayanya itu sebenarnya sekarang tidak mahal Mbak ini. Dengan adanya gugatan ini sudah pengadilan bersifat persidangan secara elektronik, tidak mahal kok. Kalau memang mendaftar gugatan perceraian saja, kami bayar panyerannya cuma 500.000. Kalau permohonan ini habis 300.000. Jadi itu semua biaya-biaya itu kita dengan ada masuk DIPA ditanggulang oleh negara gitu loh. Yang penting kita tiap perkara itu tanggung jawabkan, laporkan di DIPA dan dibayar oleh negara. Nah, setelah mengajukan gugatan atau permohonan, prosedurnya bagaimana ini Pak? Selain tadi disampaikan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, syarat lainnya bagaimana prosedur layanan pembebasan biaya perkara ini? Iya, saya ambil contohnya tentang perkara permohonan ya, biar simpel kita. Permohonan pengangkatan anak atau perbaikan akte kelahiran. Jadi pemohon itu datang ke kantor pengadilan, bertemu dengan petugas PTSP kami, yaitu di bagian perdata. Kemudian dia datang dengan menunjukkan surat permohonannya. Datang sana menunjukkan surat permohonannya dengan melampiri bukti-buktinya, umpamanya pengangkatan anak, apa alasan dia mengangkat anak, ada bukti lain tidak punya anak atau apa, akte kelahiran anak. Dan yang terpenting untuk dalam perkara prodeo ini adalah surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau Pak Mekelnya. Dan setelah itu kami baru akan proses kelengkapannya itu. Nah gitu loh. Setelah umpamanya memang sudah benar seperti itu, ya kita proses, kita panggil mereka pihak untuk bersidang. Kita nunjuk hakimnya dulu, nanti kapan ditentukan oleh hakimnya bersidang, ya sudah mereka datang ke kantor untuk bersidang. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, berarti sama Sampai sekali selesai. tidak ada. Tapi kalau permohonan itu biasanya cuma 2 kali sidang kalau mereka sudah lengkap ya Mbak ini ya. Pertama mereka sudah ditampil di sidang, paling tidak langsung baca gugatan, langsung baca permohonan sama pembuktian. Kalau mereka sudah siap memang. Setelah itu baru putusannya pun secara elektronik, nggak perlu datang lagi, cuma 1 kali datang istrinya. perceraian juga seperti itu. Kalau perceraian, kalau ngajukan gugatan perceraian, kebetulan di sini kebanyakan gugatan perceraian itu fast track ya Mbak. Fast track itu tanpa dihadiri oleh pihak lawannya atau pihak tergugat. Biasanya katanya lebih cepat kalau kayak gitu. Nah, ya itu lebih cepat lebih bagus gitu ya Mbak ini ya. Kayak saya dengar-dengar begitu, katanya mending nggak usah datang karena biar cepat selesai. Biar cepat, ya itu. Makanya kita gini kan, kalau memang mereka sudah ada surat pernyataan kesepakatannya, umpamanya mereka sudah diselesaikan di adat perceraiannya itu akan lebih cepat penyelesaiannya. Tapi kan sebagian besar sih sini sudah secara perstek ya Mbak ini ya. Mereka tidak hadir. Tapi ada juga memang yang hadir ke persidangan, mereka yang penggugatnya ingin cerai tapi salah satu pihak lawannya, suaminya atau istrinya nggak mau bercerai, mereka datang. Nah, kalau memang gugatan perceraian sama dengan permohonan tadi ceritanya. Jadi mereka datang dengan bawa gugatan lengkap dengan bukti-buktinya plus surat keterangan tidak mampu. Seperti itu. Kalau memang tidak ada sanggahan dari pihak lawannya, kalau memang dia tidak mampu atau gimana, bisa kita kabulkan persidangan secara prodeonya ini. Tapi lain hanya dalam perkara tanah ya Bu Eni ya. Karena kita membatasi. Kalau dalam perkara tanah, mereka memang mengajukan gugatan tapi merasa bilang tidak mampu, tapi dia disanggah oleh pihak lawannya berperkara prodeo itu harus kita pastikan dulu, karena lawan sanggahnya kita periksa benar-benar tidak mampu orang ini. Kalau memang tergugatnya menyatakan benar tidak mampu, baru kita lanjutkan. Tapi kalau memang dia, oh tidak Pak, orang ini kaya, ada mobil dan sepeda motor di rumah tapi ini, ya kita tolak perkara. Walaupun sudah mendapatkan surat keterangan dari desa gitu misalnya. Tapi kan ada bukti lawannya juga. Dari tergugat menyatakan, wah ada kok Pak di rumahnya mobilnya seperti ini. Dia pakai kalung emas kemana gini, hidupnya juga tidak susah banget kalian. Wah sudah, kalau berdasarkan itu ya berarti kami tolak. Tidak bisa kami kalikan perkara prodeo ini seperti itu. Wah, jadi seperti harus berarti ada selektif juga ini. Iya, tidak sembarangan juga. Ya, kalau kami dari pengadilan kan tidak kenal dengan para pihak. Jadi cuma dasar pelayan kami ya para pihak yang dilawan, kalau tidak kepala desa itu. Tapi kalau penyelenggaraannya bagaimana Pak? Apakah sama begitu dengan yang berbayar, atau ini kan ibaratnya tidak berbayar begitu, nanti karena tidak berbayar ada yang diabaikan gitu atau gimana ini? Sama sih Mbak, itu proses pendaftarannya saja yang kita nyatakan prodeo, dan itu akan ditanggalkan bagian administrasinya. Tapi ketika itu sudah
masuk ke bagian hakimnya untuk sidangnya sama seperti biasa, Mbak ini. Sidang sama seperti biasa, dipanggil periksa buktinya oleh hakimnya, periksa saksinya atau gimana. Kalau sudah cukup itu nanti putusan. Gampang sama prosesnya. Cuma di pendaftaran ini saja yang perlu ini bisa disaring tidak masuk perkara prodeo atau tidak, seperti itu. Adakah yang misalnya kalau pengadilan tidak mengabulkan perkara prodeo ini, gimana? Selama ini kami kan karena baru 2 tahun ini belum ada sih kami gini kan, karena tidak ada sanggahan, karena kami batasi dengan perkara perceraian sama permohonan, tentu tidak ada gini. Tapi kalau memang pertanyaannya Mbak Eni, kami pernah ada Mbak Eni, tapi di tempat dinas yang lain, ya seperti saya bilang tadi, orangnya mampu di rumahnya, tapi dengan iming-iming merasa gimana, ada masukan mungkin gimana, ingin berperkara secara gratis. Akhirnya ada pihak lawan menyampaikan itu, ya terpaksa kami tolak. Akhirnya tapi dia kembali mengajukan gugatannya itu berbayar dia. Seperti itu. Berarti selanjutnya mengajukan ulang ibaratnya gitu mengajukan ulang kembali ya dengan berbayar sendiri gitu loh. Oke. Ini pendaftarannya saja gratis atau selama prosesnya semua gratis, atau ini kan ada pendampingannya, hal-hal seperti itu Pak Made? Begitu ya. Kalau ini kita berbicara dengan kalau dia maju sendiri Mbak ini ya, dia maju sendiri tanpa pakai pengacara atau kuasa hukum. Saya bilang kalau perceraian dia maju sendiri, ya itu pakai bisa. Begitu juga dengan permohonan dia maju sendiri juga. Artinya prinsipalnya pihaknya langsung maju sendiri. Tanpa pendampingan pengacara. Tanpa pendamping pengacara. Gitu ya? Kalau memang dia pakai pengacara, bayar pengacara aja mampu gimana? Itu sebenarnya itu kan nggak ya itu sih. Tapi kalau dalam persidangan karena tanpa pendampingan, di sana ada didampingi atau bagaimana Pak? Tidak Mbak. Jadi mereka simpel sebenarnya Mbak, nggak usah takut. Hakim itu nggak galak-galak kok kami di pengadilan. Sepanjang mereka memang tidak paham, tidak mengerti, ya kami akan arahkan, jelaskan. Kami tidak akan mengarahkan ke yang salah. Kami kan itu semua ada berita acaranya Mbak ini. Proses persidangan itu ada berita acaranya dan kami akan pertanggungjawabkan proses persidangan dalam putusan gitu loh. Jadi hakim itu ya ada kode etiknya, nggak mungkin akan diarahkan yang tidak-tidak. Agar masyarakat juga melek hukum ya Pak iya, ya, betul karena sekarang. mungkin banyak masyarakat orang awam kayak Henny juga nanti di pengadilan seperti apa begitu, takut duluan sebenarnya begitu. Mungkin gaungnya aja di luar. Ini sekarang pengadilan sudah berubah. Pengadilan itu sifatnya adalah melayani semua sekarang. Dimudahkan semua para pencari keadilan itu. Mulai dari biaya perkara yang dulunya mahal karena mahal memang dulu berperkara, tapi sekarang sudah dimurahkan dengan pakai pos tercatat. Jadi pegawai pos yang melakukan pemanggilan, bukan lagi dari pengadilan sendiri. Itu yang bikin murah. Yang kedua, ya persidangan sekarang ini sudah ditata semua dengan elektronik. Jadi hal-hal khusus saja kita bertemu dengan para pihak. Tapi kalau yang lain sudah bisa jawab tinggal di website atau emailnya udah masuk ke linknya kita, seperti itu. Ada persidangan ekot secara litigasinya ada sekarang. Lebih simpel sebenarnya ya. Tapi masyarakat takut duluan ya itu. Seperti Mbak. Itu tadi disampaikan perkara tanah itu juga bisa ya. Bisa Pak, sebenarnya perkara tanah, perkara perbuatan melawan hukum, prestasi utang piutang itu banyak, semua bisa. Cuma kriterianya harus kita pilih benar-benar tidak mampu dia berdasarkan itu gitu loh. Sepanjang tidak ada sanggahan dari pihak lawannya. Misalnya kasus-kasus penipuan gitu-gitu. Itu kan penipuan itu kejahatan itu masuk pidana gitu. Beda ini. Kita konsepnya ini berperkara dengan perkara perdata perorangan. Orang perseorangan. Kalau memang Mbak Eni bilang itu pidana pencurian itu masuk perkara pidana itu dengan jaksa, itu nggak perlu biaya itu. Seperti itu. Baik, pendengar, mungkin kita lebih banyak diskusi sama pendengar juga. Mungkin ada hal-hal yang ingin diketahui lebih banyak lagi oleh pendengar kita. Silakan di line telepon 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp ya di 0811399990. Dan apabila penggugat atau pemohon itu tidak membayar, atau kalau pengadilan itu kan tadi dikatakan tidak mengabulkan prodionya, seharusnya dia bayar. Tapi ada tidak yang jadinya nggak bayar gitu Pak, yang mengabaikan lah begitu? Sih tidak ya Mbak ya, sepanjang ada yang khususnya tanah gitu ya Mbak ya, tadi saya bilang misalnya. Kalau memang disanggah dan hak itu kan kembali
bisa dibuktikan sanggahannya benar punya mobil atau ada kan ada buktinya, ya sudah kita tolak itu Mbak. Nggak bisa jadi prodeo, dia ngajukan gugatannya itu dengan berbayar, daftar kembali dia ulang. Karena masyarakat mungkin kekeh, saya ini sudah dapat surat dari desa bahwa saya tidak mampu begitu ibaratnya. Tapi kan ada keberatan dari pihak lawannya. Nah ya itu. Nah, jadi ya bisa saja kan dia buktinya. Ya kita juga nggak tahu, sebenarnya kita percaya dengan kepala desa kan tidak mesti kepala desa, dari kalingnya dulu, kepala lingkungannya dulu baru naik ke kepala desa kan itu aja. Kepala desa juga kan percaya dengan kalingnya juga. Nah gitu prosesnya kan baru bisa mengeluarkan surat keterangan tidak mampu itu. Baik. Seperti Nah, itu. ini harus selektif juga sebenarnya Harus ya. Bu, kita harus teliti betul. Nah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih membahas terkait dengan layanan hukum pembebasan biaya perkara prodeo dan sidang di luar pengadilan. Nah, kalau sidang di luar pengadilan ini bagaimana, Pak? Kalau sidang di luar pengadilan ini ya ini juga salah satu bagian dari Perma 1 2014 itu mempermudahkan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu. Intinya pengadilan itu bahasa gininya kita jemput bola untuk menyidangkan perkara itu. Di sini di Singaraja ini kita sebenarnya punya sitting plat. Sitting plat itu tempat sidang. Itu ada di daerah Tejokula 1 sama di daerah Lopina 1. Tidak mesti perkara itu kita sidangkan di dalam gedung pengadilan. Bisa kita yang datangkan untuk menjemput bola biar mereka lebih dekat datang ke lokasi persidangan. Cuma ketika pengadilan atau Mahkamah Agung ini sudah satu atap, yang dulu itu adalah kita masih gabung dengan Depkumham. Jadi itu aset Depkumham. Sitting platnya itu jadi sudah ditarik oleh Depkumham. Jadi kami tidak punya sitting plat. Tapi kami Bu Ketua dalam hal ini karena kita sudah mendapat program anggaran untuk sidang keliling ini, Bu Ketua berkoordinasi dengan Pemda, pemerintah setempat, dan kami akan melakukan sidang keliling ini bisa di kantor desa maupun di kantor camat. Jadi kami harus membawa perlengkapan sidangnya. Ada bendera merah putihnya, begitu bendera Mahkamah Agungnya, palu untuk perlengkapan sidang. Hakimnya pun turun ke lokasi. Kalau untuk persidangan di tempat itu, di luar gedung, hakim, panitera, jurusita, sama jurusumpah itu hadir ke lokasi seperti itu. Oke. Perkara apa Pak yang bisa dilakukan sidang di luar pengadilan ini? Ya, otomatis dalam hal ini kami menyidangkan perkara itu biasanya persidangan yang hakimnya tunggal. Ya, Misalnya? hakimnya tunggal itu perkara permohonan juga. Yang bisa disidangkan itu adalah perkara yang sederhana, mudah pembuktiannya. Itu yang kami sidangkan ke luar gedung pengadilan. Karena imbasnya nanti kalau memang perkara pencurian atau apa nanti digabung sama pengaman kami terbatas. Nah itu loh, konflik nanti di situ kalau perkara, nah itu. Tapi kami mencari perkara-perkara yang bisa sederhana, gampang dan mudah. Itu yang kami tangani. Kalau memang di sini banyak. Kalau di Singaraja nih permohonannya banyak Ibu. Ini ya, permohonan itu sampai 270 sampai 300 tahun. Yang mendominasi? Yang mendominasi dispensasi nikah. Dispensasi nikah? Sama izin nikah ya. Dia istilahnya belum cukup umur untuk menikah, belum dewasa, tapi sudah kepepet, kebelet atau apa, menikah. Nah, itu jadi harus ngajukan. Nah gitu. Oh itu juga disidang Pak? Itu juga disidang. Nah, pergantian nama, permohonan ganti nama atau perbaikan akte itu kan cuma sebentar sebenarnya sidangnya. Itu yang kami akan wacanakan sidang di luar gedung. Nah, seperti itu. Itu jenis permohonannya saja. Kalau gugatan tidak bisa kami sidangkan ke luar gedung pengadilan. Seperti itu. Berarti ibaratnya pernikahan di bawah umur ya? Ya, pernikahan di bawah umur, mereka waktu menikah. Tapi kebanyakan di sini setelah menikah baru diurus. Nah, kebalik mereka di sini. Upacara adatnya dulu nih. Upacara gitu adatnya ibaratnya. dulu. Harusnya izinnya dulu dia direstukan sama si anak-anak dengan ya kebanyakan sih udah kecelakaan biasanya Mbak ini. Kecelakaan mereka kepepet. Ya baru nikah, kemudian setelah lahir anaknya tidak bisa mengurus akte kelahiran anaknya, kan harus akte perkawinannya dulu. Baru dia bingung jadi gimana. Baru datang ke pengadilan untuk minta dispensasi nikah. Untuk menerbitkan akte
Iya, nikah. nyatakan sah dulu mereka untuk pernikahannya. Oke. Pernikahannya Itu perlu perlu sidang perlu juga. sidang juga. Setelah itu baru dengan adanya itu baru dia ke catatan sipil untuk proses sahnya perkawinannya itu dengan menerbitkan akte perkawinannya itu. Nah, itu berbayar atau bisa prodeo juga? Bisa nanti kita prodiokan itu. Yang permohonan seperti itu bisa, Mbak. Makanya kita galang ini karena kita dapat anggaran 10 juta, sidang keliling pun kami dapat 10 juta, terus prodeo juga 10 juta, ya mungkin kami berbareng apakah bisa 20 berkas atau berapa. Karena hakim yang sidang keliling itu malah hakimnya dapat cuma uang jalan, Mbak ini. Uang jalan dalam kota, uang bensinnya. Karena umpamanya datang ke sini kemana, kita kan tujuannya sekarang mencari umpamanya ke Mundok, mereka kan jauh. Jadi transportnya mereka dibayarkan oleh negara, nanti pertanggungjawabannya. Uang 10 juta itulah dibagi. Jadi mungkin satu perkara itu kurang lebih habis anggarannya 750.000 sampai 800.000. Karena ada 5 orang yang turun. Seperti itu. Dengan informasi adanya prodeo ini, semoga masyarakat yang mungkin belum punya akte nikahnya, ini bisa segera diurus, Pak. Iya, segera menikah. Ngurus akte nikahnya itu biar sah. Iya, biar sah. Anaknya pun nggak susah nanti masuk TK atau apa. Benar. Seperti itu. Berarti Mbak. perkara yang mendominasi di Singaraja yang itu, Pak ya. Kalau Mbak ini sudah punya akte perkawinan? Sudah. Oh, pastinya. berarti udah lengkap tentunya Lengkap, ya. Lengkap berarti sudah ya. Baik, pendengar ya. Pro 1 RRI Singaraja, untuk yang bertanya melalui WhatsApp nanti akan Henny bacakan juga. Dalam hal penggugat atau pemohon yang termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan agama yang bersangkutan, untuk biaya panggilannya ini tetap oleh Singaraja atau di mana dia tinggal katanya. Nanti ya mungkin ya. Kemudian ada Bu Made juga di Sambangan. Selamat siang. Dia mau tanya apakah ganti apa nih Bu? Ganti nama gitu ya. Ganti nama yang sudah punya akte bisa. Terus apa saja syaratnya? Suksema nanti ya. Kemudian untuk pendengar, apabila yang mengajukan permohonan berperkara secara prodeo adalah tergugat, gimana maksudnya Pak ya? Maka prosedurnya bagaimana Pak? Bukan. Dia tergugat tidak bisa. Yang ini kan pendaftaran pertamanya. Tergugat tidak mesti bayar, Mbak ini. Ke persidangan tergugat ya tidak bayar. Nanti ya kita jeda dulu nih. Siap, Ibu. Kita jeda dulu ya pendengar ya. Nanti biar akan makin ditanggapi. banyak permisannya yang Iya, kita tahu nanti akan ditanggapi juga terkait dengan topik kita, layanan hukum pembebasan biaya perkara prodeo dan sidang di luar pengadilan bersama Bapak Made Bagiarta SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Tetap di Pro 1 pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Ude Kusuma Makmur menjual busana adat Bali, pakaian kantor, aksesoris, sandal dan sepatu, fashion pria dan wanita, serta anak-anak. Ude Kusuma Makmur juga menerima pembuatan seragam pakaian adat Bali, kemeja dan kain endek, brokat, bordir songket, dan masih banyak lagi. Untuk masalah harga, udah pasti terjangkau dan lebih lengkap. Ude Kusuma Makmur beralamat di Jalan Pahlawan, Banjar Tegal, bersebelahan dengan akses jalan menuju Rumah Sakit Bali Med. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Ude Kusuma Makmur. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Merta Buana Motor, wujudkan impian
PT Merta Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Merta Buana Motor, wujudkan impian kita. Merta Buana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merta Buana Motor. Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan. Ih, apaan sih? Sana. Aku nggak mau beli makanan kayak gitu. Mana nggak enak lagi aromanya. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kasihan kan, anaknya masih kecil, belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10.000? Hitung-hitung juga beramal. Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih dalam dialog khusus bersama Pengadilan Negeri Singaraja. Kita masih berbincang bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja bersama Bapak Made Bagiarta SHMA terkait dengan layanan hukum pembebasan biaya perkara, prodeo, dan sidang di luar pengadilan. Pak Made, tadi ada Bu Made. Pak Made sama Bu Made ya. Yang menanyakan apakah ganti nama yang sudah punya akte itu bisa. Terus syaratnya apa katanya Pak Made? Oh ya, selamat siang Bu Made. Ya, perlu saya jelaskan, kalau memang sudah punya akte kemudian mau diperbaiki itu bisa. Bisa di pengadilan datang langsung. Tentunya harus membuat apa alasannya mengganti nama di aktenya. Kan itu dibuat dalam bentuk permohonannya. Umpamanya
dengan namanya itu kurang ya sering sakit, kurang bikin sehat, nggak nyaman dengan nama itu, bisa ganti namanya ke pengadilan dengan dicantumkan dengan syarat-syaratnya, alasannya. Kemudian syarat-syaratnya itu otomatis berarti akte anaknya itu, akte kelahirannya ya, yang awalnya nama siapa ingin diganti jadi nama siapa harus disebutkan dalam permohonannya. Kemudian ada akte kelahiran anak yang tentunya adalah nama-nama yang identitas pribadi dari anak tersebut, umpamanya ada raportnya, ada STTB name-nya itu kan. Nah, jadi dan saksi 2 orang yang mengetahui kenapa bisa alasannya anak ini diganti namanya, kenapa ceritanya, itu sebenarnya syarat-syaratnya atau kelengkapan bukti-bukti yang bisa diajukan di persidangan seperti itu. Dan untuk membayar biaya permohonannya itu 300.000 loh. Yang penting syaratnya sudah lengkap, permohonan sudah ada, bukti-buktinya itu harus difotokopi, bawa aslinya ke pengadilan. Namun sebelumnya yang asli difotokopi, kemudian dileges di pos. Leges di pos itu per lembar bayar 10.000 per materai. Nah, itu bisa bayar sendiri ke pos. Tapi ke pengadilan cukup membayar 300.000 untuk sidang permohonan. Kalau Bapak Ibu datang sendiri. Tapi kalau memang lewat calo, mohon maaf, kami tidak tahu, di luar prediksi kami. Tapi kalau memang datang sendiri ke pengadilan, pasti bayarnya cuma 300.000. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan bukti pengeluaran dari uang tersebut, panjernya itu. 300.000 bisa dipertanggungjawabkan untuk apa semuanya, materai atau apa lengkap itu. Oke, karena tidak jarang juga kan Pak, ada yang sudah ada namanya, katanya namanya berat begitu ya, anaknya sering sakit begitu. Tapi kan ribetnya karena sudah ada, misalnya sudah SMA begitu, itu kan sudah ada ijazahnya. Nah, betul Mbak Eni, itu memang ribet jadinya. Tapi kan apalagi sertifikat Mbak ini pernah. Jadi pada sertifikat diganti nama ya balik nama sertifikat lagi ya. Cuma mereka mengakalinya dengan melampirkan putusan pengadilan. Oke. Melampirkan keputusan pengadilan bahwa memang benar diganti namanya sudah disahkan di pengadilan seperti itu. Itu pengajuannya ke Capil dulu atau pengadilan ke dulu? Pengadilan dulu. Wah, di pengadilan dulu apakah dikabulkan oleh pengadilan pergantian nama itu atau tidak? Pengadilan akan mengeluarkan penetapan sah atau tidak itu dikabulkan tidak. Ya tentunya dengan proses pemeriksaan persidangan juga. Ada bukti surat, ada saksi-saksinya. Kalau memang hakimnya berkeyakin itu wajar dikabulkan, patut dikabulkan, dikeluarkanlah penetapan itu, dikabulkan pergantian namanya itu. Kemudian dengan sudah dapat penetapan itu dan sudah ingkrah, sudah berkuasa tetap, baru dibawa ke catatan sipil untuk diproses. Namanya yang semula diganti dengan nama yang akan diinginkan ini. Berapa lama sih Pak prosesnya, sampai berhari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kah? Kalau sidang di pengadilan sebenarnya 1 atau 2 kali persidangan selesai. Cuma kan dari ketika dia mengajukan permohonan itu sampai diproses, kemudian menentukan panggilan itu sah dan patut kepada dia terima, yaitu mungkin 10 harian nunggu dulu dia dipanggil sidang. Setelah sidang lengkap, dia buktinya hari itu sudah siap, baca permohonan, bukti-buktinya diperiksa lengkap, saksinya jelas menerangkan hari itu, ditunda, nanti udah putusan. Cuma 2 kali permohonan, 2 kali sidang saja. Oke. Seperti itu. Bisa ya Bu Made ya, semoga terjawab seperti itu ini. Kurang lebihnya Bu Made. Baik. Kemudian kalau tadi ada yang menanyakan terkait dengan hal penggugat atau pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja mungkin begitu, maka biaya panggilan itu tetap dibebankan di Singaraja atau di luar, karena di luar wilayah hukumnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan jelaskan. Untuk perkara gugatan, ya gugatan itu pasti ada pihak penggugat dan tergugat. Biaya perkara itu akan dibebankan pada pihak penggugat lebih dulu membayarnya. Tergugat tidak dimintai biaya perkara, walaupun dia dipanggil tidak bayar dia, itu karena sudah dibayar oleh pihak penggugat. Nah, karena syarat-syaratnya akan dibebankan oleh penggugat itu. Tapi sekarang ini tidak mahal biaya panggilannya itu, karena sudah dibayar oleh pos tercatat. Mungkin dalam kota ini sekitar 17 ribuan itu dipotong atau 20 ribuan. Tapi itu sudah ditanggulangi dengan panjer biaya perkara yang disetorkan oleh penggugat itu. Jadi dibayar dari itu semua. Kalau memang keluar daerah, tentu kami akan menggunakan pos tercatat juga.
Cuma waktunya akan lebih panjang. Umpamanya dia persidangannya akan di Singaraja, sementara tergugat ini beralamat di Denpasar. Ya otomatis kami bisa 3 minggu sambil nunggu persidangan itu kami akan laksanakan, atau 2 minggu lebih, karena menunggu relasi itu, panggilan itu kembali lagi ke pengadilan gitu loh. Pos menjalan, kita ngeluarkan hari ini, kemudian pos akan melaksanakan panggilan itu kapan itu, kemudian sampai pos itu membawa kembali ke pengadilan biar sah. Apakah bertemu yang bersangkutan atau ketemu siapa atau melalui rulah panggilan itu. Kalau memang sudah itu gini kan, berarti sah panggilannya. Seperti itu. Baik. Kemudian ada Pak Putu ini yang mengirimkan, untuk sidang di luar pengadilan adakah syarat khusus lainnya selain jenis-jenis perkaranya, misalnya yang tergugat atau penggugat itu sakit atau bagaimana? Iya, benar Bapak. Jadi untuk yang sidang di luar gedung pengadilan, kami agendakan seperti saya bilang tadi adalah perkara yang mudah pembuktiannya. Sama juga dengan umpamanya ada, khususnya saya bilang contoh adalah perkara pemohonan. Apabila pemohonnya dalam keadaan sakit, otomatis kami tidak akan sidang di rumahnya pemohon. Kami akan sidangkan itu di kantor desa. Yang mendekati rumah pemohon. Kami akan sidangkan di situ. Nanti kalau memang ada umpamanya pemohonnya sakit seperti itu, sampaikan saja ketika mendaftarkan perkara itu ke pengadilan. Otomatis kami akan segera merespon itu. Kami akan minta izin kepada kepala desanya, Pak Mekelnya, melakukan pemanggil ke sana, koordinasi dengan pemekel, akan kami mohon izin untuk melaksanakan sidang di kantor desa. Kalau memang kantor desanya tidak mengizinkan atau memang susah pada itu, paling tidak di kantor kecamatannya. Jadi tidak perlu lagi datang ke kota ke sini. Seumpamanya kita yang terjauh, Singaraja apa yang terjauh ya Mbak ya? Bagian barat apa ya? Usung Biu misalnya. Usung Biu umpamanya, Groga atau mantul jauh. Ya, jadi kalau memang keadaan seperti itu tidak perlu datang ke kantor. Nanti kami akan mendekati paling tidak kantor desa Groga. Itu yang paling ini kan. Apa yang terdekat di situ, yang penting bisa datang ke kantor desa itu, kita selesaikan di situ. Karena Singaraja kan paling luas ya, Pak ya. Di sini kami cek wilayah memang paling luas. Kita berbatas dengan 5 kabupaten katanya di sini. Iya, benar. 5 kabupaten kita ini, walaupun kecil, itu paling luas memang. Berarti sebelum ada ke sidang di luar pengadilan ini, semuanya ke pengadilan negeri Singaraja. Ke pengadilan negeri semua. Makanya kan jauh. Perkaranya banyak, mereka datang dari pagi. Kita perkara kita banyak. Kalau kami hakim sudah duduk di ruang sidang, nggak sempat makan Mbak ini, kasihan mereka. Jam 10 kita udah mulai sidang, umpamanya sidang 35 berkas sehari. Wah, udah habis melor, udah itu capek banget kita. Seperti itu Mbak. Makanya kita capek juga jadinya. Ya sudah, tapi memang kalau sudah seperti itu kan bisa kita jemput bola kepada mereka untuk meringankan beban masyarakat itu. Tapi mungkin nanti kami upayakan tiap hari Jumat mungkin persidangan keliling seperti itu, karena biar tidak mengganggu jadwal persidangan yang lain. Ini informasi juga ini untuk pendengar ya, untuk diketahui. Kemudian di Singaraja paling banyak mengadili kasus apa katanya Pak? Per tahunnya berapa? Mungkin tahun kemarin mungkin? Kalau kami bisa bilang, mohon maaf kami agak bercanda dikit bahwa bahasanya kami ibarat produk janda dan duda Bu. Karena kami di sini sering menanganinya perkara perceraian semua banyak. Jadi kemarin kita berkisaran 800-900 perkara kita masuk kemarin tentang gugatan. Hampir 800 itu perkara perceraian. 800. Jadi makanya kami jadi pabrik janda dan duda, makanya kok banyak banget gini. Itu di tahun 2023 saja. 2023 kemarin itu. Dan saat ini pun masih tetap naik semua itu perkara perceraian. Baru awal tahun sudah banyak yang masuk, Pak. Sudah hampir 80-90 sudah masuk. Tapi seling PMH, wan prestasi itu sedikit lah, itu gugat tanah sedikit, bisa kita gini 10, ya berarti 70 sudah masuk perceraian seperti itu. Banyak di sini perceraiannya itu. Dan memang mereka dan kami di pengadilan, khusus saya ketua majelisnya dalam perkara perceraian, kami sudah menyarankan yang kebanyakan nugat adalah yang ibu-ibu. Dari sisi perempuannya yang banyak dari segi menggugat. perempuannya yang menggugat, dari istri ya alasannya ya bervariasi sih, tidak dinafkahi, pulang-pulang main pukul, mabuk pukul, ya wajar juga. Cuma saya bilang kalau sudah punya anak, apakah ibu nggak kasihan sama anaknya? Yang kasihan itu kan nanti anaknya jadi korban.
dengan ibu bertikai berpisah seperti ini, kasihan anaknya. Saya sering juga mengingatkan ibu kan sudah tahu kejelekannya suami, saya bilang gitu, suaminya. Daripada mencari yang baru, lu udah tahu bolong-bolongnya, kan lebih baik menempel yang bolong daripada mencari yang baru itu belum tentu bagus, saya bilang gitu. Mungkin kemasannya aja bagus, nanti belakangnya sama juga, artinya kan lebih bolong lagi, saya bilang gitu kadang-kadang. Karena seumur hidup itu lama, Pak. Nah, ya itu, makanya saya bilang kadang-kadang seperti itu, ngalah lah dikit-dikit. Nah, kadang-kadang saya suruh dia, ingatlah waktu pacaran dulu gimana waktu pacaran, biar senang kembali. Ya, nah, tapi mengejutkan juga, Pak, ini 800 dari 900 berkas itu perceraian. Nah, hampir 90%-nya berarti. 90% ya itu. Jadi kami sidang tak dok, waduh banyak itu. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk layanan hukum pembebasan biaya perkara ini kan mulai dari tahun lalu. Sudah banyak yang menggunakan ini atau memanfaatkan ini atau gimana? Ya, sudah Mbak. Ya seperti saya bilang tadi, kita baru pembebas biaya perkara baru masuk anggarannya bulan Oktober. Kita juga akhir dapat, tahun. Ya akhir tahun 10 juta. Jadi saya bilang masih 1 jutaan. Kita sudah dapat hampir 10 atau 12 berkas, Mbak. Baik, semoga dengan begini masyarakat jadi banyak tahu juga. Banyak tahu juga, dan walaupun seperti itu, tapi kalau bisa ya jangan berperkara ke pengadilan. Pilih-pilih lah. Kecuali memang mendesak banget ingin berpisah. Ini karena Singaraja ini dominannya lah perkara perceraian. Lebih baik tenangkan diri, ingat-ingat masa lalu, biar jangan sampai gugatan. Nah, seperti itu, karena kalau sampai gugatan banyak efeknya, rugi. Walaupun itu murah loh ya. Mungkin saya himbau di sini untuk berperkara ke pengadilan tidak mahal. Ya, untuk pendaftar gugatan itu cuma 500.000 dan itu tuh jelas pertanggungjawabannya. Kalau memang Pak Ibu ingin gini-gini ya mungkin itu menguai calo atau apa gitu di luar itu. Tapi penjelas pendaftarannya adalah 500.000. Sebenarnya murah ya, tapi ini mending tidak berperkara ya, nih Pak. Jangan, walaupun dimurahkan. Kalau dialog mau, tapi kalau berperkara sama pengadilan semoga tidak ya. Baik Pak Madi, ini karena waktu juga terakhir mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Madi untuk pendengar kita semuanya seperti apa? Iya, ingin saya berpesan kepada Bapak Ibu, intinya kami Pengadilan Singaraja ini ya siap walaupun dimurahkan tadi seperti apa dengan sistem pengadilan sekarang elektronik, biaya murah, sebisa mungkin selesaikanlah masalahnya di rumah dulu secara kekeluargaan. Tapi kalau memang kepepet baru diajukan ke pengadilan terpaksa. Dan dalam hal ini kami menyelenggarakan persidangan secara biaya gratis atau prodeo, dan sidang keliling ini akan segera kami laksanakan. Jadi seandainya Bapak Ibu yang pendengar memang tolong disampaikan kepada rekan-rekannya, teman-temannya, kalau memang ada kendala-kendala seperti yang saya sampaikan tadi, silakan diajukan ke pengadilan. Kami akan merespon segera dan akan kami tindak lanjuti permohonan dari Bapak Ibu semua. Dan juga terakhir, apabila dalam kesempatan ini karena keterbatasan waktu atau ada yang kurang pingin informasi yang saya sampaikan, bisa konsultasi langsung datang ke kantor pengadilan dan akan saya jelaskan setuntas-tuntasnya. Gratis juga gratis ya, betul Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Made Bagiarta SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Terima kasih banyak informasinya. Semoga ini juga memberikan banyak sekali informasi untuk masyarakat ya, agar melek hukum juga. Iya, sama-sama kita belajar. Baik. Ya, pendengar Persatu RRI Singaraja, itu dia tadi perbincangan kita terkait dengan layanan hukum pembebasan biaya perkara prodeo dan sidang di luar pengadilan bersama Pengadilan Negeri Singaraja. Kami akhiri untuk dialog pagi siang hari ini. Untuk pendengar tetaplah bersama kami di Pro1 untuk menyimak beragam acara lainnya. Terima kasih. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.